Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan bagaimana peristiwa di bedahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Anas tidak hadir pada waktu itu. Karena Anas baru berumur 10 tahun kira-kira ketika Nabi alaihissalam sudah berumur 53 tahun. Dari mana Anas mendapatkan cerita? Tentunya dari Nabi alaihissalam. Nabi menceritakan peristiwa yang ketika itu Islam belum hadir. Bahkan Nabi baru berumur 4 tahun disebutkan. Jadi berkaitan dengan pembedahan dada Nabi alaihissalam, ada beberapa riwayat dan pendapat para ulama berapa kali Nabi alaihissalam dibedah dadanya. Ada yang mengatakan 4 kali, ada yang mengatakan 3 kali, dan ada yang berpendapat 2 kali. Dan pendapat yang mengatakan 2 kali itu yang lebih kuat, yaitu dibedahnya dada Nabi alaihissalam ketika beliau balita, dan dibedahnya dada Nabi alaihissalam sebelum beliau menjalankan Isra dan Mi'raj. Itu 2 peristiwa dibedahnya dada Nabi alaihissalam. Anas bercerita bahwa Nabi alaihissalam didatangi Jibril. Kapan? Ketika dia bermain bersama bocah-bocah lainnya. Ini di kampungnya Halimah As-Sa'diyah. Dipegang Nabi alaihissalam. Kemudian ditidurkan dan dibedah dadanya. Dibedah. Dalam kondisi Nabi sadar. Berkaitan dengan hal ini, sebagian ulama yang menulis sejarah, menulis perjalanan hidup Nabi alaihissalam, ada yang memaknai peristiwa ini tidak dengan sesungguhnya. Mereka mengatakan enggak mungkin lah. Gimana dada dibedah, jantung dikeluarin ya, kemudian dibersihkan lalu dimasukin lagi, mati tuh orang. Ketika orang menghadapi wahyu, menyikapi berita dari sang Nabi alaihissalam, dan berita itu sahih, maka tidak ada jalan bagi dia kecuali menerima berita itu dengan mengatakan sami'na wa ata'na. Percaya dengan berita itu. Ketika kau mengatakan, iya kan kita disuruh menggunakan akal kita untuk mencerna. Kadang-kala akalmu tidak bisa mencerna. Dulu nggak bisa mencerna, sekarang orang bisa mencerna. Gimana operasi jantung? Manusia dibelah dadahnya, jantungnya dikeluarin, dipasang alat umpamanya di situ, dalam kondisi dia bisa hidup. Dan Nabi alaihissalam disebutkan di sini bagaimana Jibril alaihissalam fastakhrajal qalb. Jibril mengeluarkan al-qalbu. Al-qalbu itu artinya jantung. Orang kalau bicara hati, yang dimaksud adalah jantung. Dikeluarkan jantungnya. Kemudian apa yang dilakukan? Setelah dikeluarkan jantungnya, fastakhraja minhu alaqah. Dari mengeluarkan dari jantung itu gumpalan darah. Dan Jibril mengatakan, hadza hadzuz syaitani minka. Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu. Setan menggoda manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas. Kerjanya setan itu memberikan waswasa di dada manusia. Maka Jibril alaihissalam mengeluarkan hal itu dari jantung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai dikeluarin, apa yang dilakukan? Thumma ghasala fi tissin min dhahab. Lalu jantung itu dicuci di bejana yang terbuat dari emas dengan air Zam-Zam. Allahu Akbar. Kita melihat seperti operasi jemaah. Ada bejana yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Ada air Zam-Zam di sana. Dicuci oleh Jibril. Kemudian setelah dicuci, thumma a'adahu ila makanihi.
thumma la'amahu. Ya. Kemudian, ya ini ada yang kurang di terjemahannya ya. Ditambahkan di terjemahannya, di sini disebutkan kemudian dia kembalikan pada tempatnya. Kemudian la'amahu, artinya ketika jantungnya dibedah, kan terbuka jantungnya. Kemudian jantung itu dirapatkan kembali. Jadi jantung yang sudah diambil bagian setan itu, kemudian dirapatkan kembali, lalu dikembalikan. Jantung itu setelah yang terbuka ditempelkan kembali, lalu dibalikin ke dada Nabi SAW dan dijahit. Jemaah. Ada jahitan. Nanti kita akan lihat bagaimana Anas bin Malik menceritakan di sini. Setelah dikembalikan ke tempatnya, dijahit, anak-anak bocah-bocah yang sedang bermain, mereka lari menjumpai ibunda Nabi SAW, yakni ibu susuannya. Lalu mereka mengatakan, Inna Muhammadan qad qutil. Mereka mengatakan bahwasanya Muhammad SAW telah terbunuh. Fastaqbaluh. Akhirnya Nabi Muhammad jalan, pulang ke rumahnya. Dan mereka mendapati Nabi Muhammad SAW dalam kondisi pucat, warnanya berubah. Artinya Nabi pun melihat peristiwa itu dalam kondisi ketakutan beliau. Tapi bocah kecil kan kadang-kala menghadapi peristiwa-peristiwa yang menakutkan, lalu nanti kembali asal ya, main lagi. Tapi beliau sempat nampak kekhawatiran di wajah beliau alaihissalatu wassalam. Apa kata Anas bin Malik? Waqad kuntu ara atharal mikhyati fi sadri. Aku telah melihat bekas jahitan di dadanya. Tadi Anas sampaikan bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala di rumah Nabi. Kadang-kala Nabi mungkin melepas bajunya, apalagi baju mereka adalah seperti selendang yang kadangkala terjatuh selendang itu. Nabi tidur alaihissalatu wassalam, kadangkala membekas di pundaknya, bekas tikar seperti itu. Anas melihat jahitan itu. Apakah pantas sekarang setelah orang membaca hadis ini yang diriwayatkan Imam Muslim lalu berkata, enggak, itu sebenarnya bukan peristiwa sebenarnya, itu hanya kiasan bahwa Nabi dibersihkan dadanya. Iya, Nabi dibersihkan dadanya, dibersihkan hatinya, tapi dengan sungguh-sungguh. Nah, ini cerita yang mungkin lebih lengkap tentang bagaimana kejadian malaikat Jibril disebutkan bersama Mikail ketika itu berdua yang membelah dada Nabi alaihi salatu wassalam, meletakkan di dalam jantung Nabi as-sakinah, kemudian dijahit, dan setelah dijahit disetempel mungkin bukan di dadaku, tapi disetempel di atas jantungku. Jadi sebelum dijahit itu ada stempel di atas jantung Nabi alaihissalatu wassalam. Allahu Akbar ya. Peristiwa yang kalau bukan wahyu yang menyampaikan, ya kita sulit mempercayainya. Tapi itulah orang-orang yang beriman. Allah menyebutkan sifat orang-orang yang bertakwa adalah yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan yang gaib, dengan sesuatu yang tidak mereka lihat. Tapi apabila informasi itu datang kepada mereka dengan cara yang benar, maka mereka menerima hal itu. Jadi kemudian disebutkan di sini bagaimana ibu susunya khawatir dengan kondisi Nabi alaihissalatu wassalam, lalu dia pulang menjumpai Aminah di kota Mekah dan dia balikin. Dia mengatakan, addaitu amanati wa zimmati, aku sudah menyelesaikan amanah dan kewajibanku. Lalu cerita Halimah Sa'diyah tentang peristiwa yang terjadi. Apa kata ibunda Nabi alaihissalatu wassalam? Dia mengatakan, oh nggak perlu takut. Ketika aku hamil dia, aku itu bermimpi melihat cahaya keluar dari aku yang menerangi istana-istana di Syam.
Adapun peristiwa ini kapan terjadi? Maka ya kira-kira ketika umur Nabi 4 tahun. Karena Nabi udah paham. Udah ambil bekal, dia nungguin kambing-kambingnya. Kemudian teman-teman yang lain disuruh balik ke rumah, ambil bekal. Ini pertanda Nabi sudah mulai bisa membedakan. Karena ada anak-anak kecil yang belum bisa membedakan. Terus peristiwa kedua tadi disebutkan ketika Nabi alaihissalam Isra Mi'raj. Dan sekarang kita ambil pelajaran.